Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto dari dosen program studi akuntansi dari Universitas Angkatan Dharma Yogyakarta. Kali ini saya mau menyampaikan materi mengenai sistem informasi akuntansi dari chapter yang pertama dari bukunya Romney and Stanford. Judulnya adalah Accounting Information Systems and Overview. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai setelah membaca chapter 1 ini, setelah membaca dan memahami chapter 1 ini. After studying this chapter, you should be able to distinguish data from information, discuss the characteristic of useful information, and explain how to determine the value of information. Jadi, tujuan pertama itu yang diharapkan dapat kita capai adalah kita dapat membedakan antara data dan informasi. Jadi, nanti akan kita lihat sebenarnya apa sih beda yang mendasar dari data dan informasi. Apakah keduanya hal yang sama atau tidak. Kemudian masih di tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu diharapkan kita mampu mendiskusikan mengenai karakteristik informasi yang berguna. Jadi ketika kita sudah tahu apa itu konsep informasi, maka hal berikutnya yang diharapkan dapat tercapai adalah kita itu bisa tahu yang namanya informasi yang berguna itu karakteristiknya apa saja. Jadi ini menjadi hal yang penting karena ketika kita sudah bisa membedakan antara data dan informasi, kita juga harus tahu bahwa ada informasi yang berkualitas, ya, informasi yang berguna, informasi yang bermanfaat. Karena nanti informasi inilah yang akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kemudian masih di tujuan pembelajaran yang pertama, explain how to determine the value of information. Jadi setelah kita tahu setelah kita tahu apa bedanya antara informasi dan data, kemudian bagaimana atau karakteristik apa saja dari informasi yang berguna, maka tujuan berikutnya adalah bagaimana sih caranya kita bisa menentukan value of information atau nilai yang terkandung dalam suatu informasi. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah explain the decisions an organization makes, the information needed to make them, and the major business processes present in most companies. Jadi, kalau tujuan yang kedua ini sudah masuk ke dalam organisasinya. Jadi, kalau tujuan yang pertama tadi masih berada di sekitar area konteks informasi, nah di tujuan yang kedua ini kita sudah masuk ke organisasi dan informasi. Maka yang diharapkan dapat dicapai adalah kita bisa menjelaskan keputusan-keputusan bisnis apa saja yang dibuat oleh suatu organisasi. Kemudian kalau tadi saya mengatakan informasi itu menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, maka ketika suatu organisasi itu akan mengambil keputusan, kita juga harus tahu informasi apa saja yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan itu. Karena nanti akan kita lihat bahwa setiap keputusan yang berbeda itu akan berasal dari informasi yang berbeda pula. Jadi kita harus bisa paham nih, ya, kita mau mengambil keputusan bisnis A, nah informasi apa yang harus kita miliki. Kemudian di tujuan yang kedua, explain the major business processes present in most companies. Ya, jadi di tujuan pembelajaran yang kedua ini, kita nanti akan melihat proses bisnis utama yang biasanya ada di perusahaan itu apa saja. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, explain how an ICE adds value to an organization, how it affects and is affected by corporate strategy, and its role in value chain. Nah, ini nanti kalau tujuan yang ketiga lebih banyak bicara tentang sambungan dari yang kedua tadi, ya. Kita sudah tahu bagaimana informasi itu digunakan dalam perusahaan untuk pengambilan keputusan. Maka tujuan yang ketiga ini berkaitan dengan bagaimana sih caranya SIA itu bisa memberikan nilai tambah bagi suatu organisasi. Kemudian bagaimana SIA itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh strategi perusahaan, serta bagaimana peranan SIA dalam rantai nilai. Nah, itulah tujuan-tujuan yang akan dicapai setelah kita memahami chapter yang pertama.
Oke, kita mulai dulu dari pengantar. Ya, di sini masih konsep basic yang akan saya jelaskan. Di sini yang saya tuliskan adalah a system is a set of two or more interrelated components that interact to achieve a goal. Jadi ini konsep sistem itu seperti ini. Bahwa pada dasarnya suatu sistem itu merupakan suatu susunan, suatu kumpulan dari dua atau lebih komponen yang terhubung satu sama lain. Kemudian komponen-komponen ini saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Jadi konsep sistem itu seperti demikian. Ya. Seperti itu. Ada beberapa komponen di dalamnya dan komponen-komponen ini saling berkaitan gitu ya, tidak berdiri sendiri-sendiri. Kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai tujuan. Nah, maka kadang saya menggunakan contoh sistem pencernaan misalnya. Sistem pencernaan kita itu kan juga terdiri dari dua atau lebih komponen di dalamnya. Dan komponen sistem pencernaan kita itu kan nyambung ya. Ketika kita mulai makan dari kerongkongan, kemudian masuk sampai dengan ke usus dan segala macam, itu kan nyambung semua. Interrelated komponen itu. Nah, kemudian sistem-sistem itu saling berinteraksi. Berinteraksinya gimana? Ketika ada makanan yang masuk, kemudian dicerna, nah semua sistem itu saling bekerja, saling berinteraksi satu sama lain. Dikunyah di mulut, masuk ke kerongkongan, dari kerongkongan mengalir kemana, dan seterusnya, ya hingga proses pencernaan itu selesai. Dan interaksinya antara satu komponen dengan komponen lain dalam sistem pencernaan itu kan juga ada tujuannya, yaitu mencerna makanan dengan baik. Ketika kita merasa kelaparan, misalnya kadang kita merasa perut keroncongan, nah itu salah satu contoh adanya interaksi nih. Bahwa ada harusnya sudah ada makanan yang dicerna, tapi ini belum ada. Nah, itu contoh sederhana sebenarnya, tetapi intinya sama. Bahwa suatu sistem itu merupakan suatu susunan dari dua atau lebih komponen yang terkait satu sama lain dan mereka saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Nah, ketika kita bicara sistem, Romney and Steinberg mengatakan bahwa most systems are composed of smaller subsystems that support the larger system. Nah, jadi ketika kita bicara tentang sistem itu biasanya ada model suatu sistem yang di dalamnya itu terdapat sub-subsistem yang lebih kecil. Maka di sini saya mengambil contoh universitas. Universitas itu kan sistem sebenarnya. Nah, karena di dalam universitas ada dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang terkait satu sama lain. Nah, kenapa saya mengambil contoh universitas? Karena kalau kita amati suatu universitas, suatu sistem universitas, itu di dalamnya ada sub-subsistem lain. Misalnya, di suatu universitas ada beberapa fakultas, seperti Universitas Sanata Dharma misalnya. Di dalamnya kan ada banyak fakultas. Ada fakultas teologi, fakultas ekonomi, fakultas keguruan, fakultas sastra, dan lain-lain. Artinya apa? Ketika kita melihat ada sistem universitas di Sanata Dharma, di dalam sistem Universitas Sanata Dharma ini ada subsistem fakultas-fakultas. Apakah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Ketika fakultas ini kita bedah, di dalamnya ada prodi. Ada beberapa fakultas yang prodinya lebih dari satu. Berarti di dalam subsistem fakultas ada subsistemnya lagi, yaitu subsistem prodi-prodi. Nah, terkadang sebagian besar sistem seperti itu modelnya, ya, yaitu sistem itu terbangun oleh beberapa subsistem yang lebih kecil, dan subsistem yang lebih kecil ini fungsinya adalah untuk mensupport sistem yang lebih besar. Maka kalau di Universitas Sanata Dharma ada prodi dan fakultas yang notabene merupakan subsistem dari Sanata Dharma, ya berarti prodi dan fakultas itu tujuannya adalah untuk mensupport sistem yang lebih besar. Prodi tujuannya mensupport fakultas, fakultas bersama-sama bertujuan untuk mensupport universitas.
Nah, ini yang bisa saya sampaikan di video yang pertama berkaitan dengan pengantar tentang sistem dan subsistemnya. Setelah ini nanti kita akan lihat sebenarnya kalau sistem itu terdiri dari beberapa subsistem yang ada, terus bagaimana nih dengan tujuan-tujuan yang mau dicapai kan gitu toh. Karena kalau tadi kita berangkat dari konsep sistem, kan akan ada tujuan yang dicapai, maka subsistem pun kan sama, akan ada tujuan yang dicapai. Nah, maka nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.